Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi, amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin wal muslimat, pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang agung, yang tinggi, yang mulia, yang sifat-sifatnya tidak akan ada satu orang pun yang bisa mensifati sifat beliau. Sebagaimana Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah ditanya oleh seseorang, "Wahai Amirul Mukminin, sifatkanlah kepada kami bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan kecerdasan otaknya, beliau balik bertanya kepada si penanya, "Sebelum aku menjawab pertanyaan yang engkau tanyakan kepadaku," kata Sayyidina Ali, "aku ingin bertanya terlebih dahulu kepada engkau. Sekarang sifatkanlah kepadaku bagaimana kenikmatan, keindahan yang ada di seluruh dunia." Lalu si penanya pun kaget dan tidak bisa bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai Imam Ali, bagaimana kita bisa mensifati keindahan dan kenikmatan dunia yang begitu banyak, begitu luas?" Lalu Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun menjawab, "Jika engkau tidak bisa mensifati bagaimana nikmat dan indahnya dunia, yang padahal Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, mata'ud dunya qalil, kenikmatan, keindahan dunia itu hanya sedikit. Lalu bagaimana aku bisa mensifati sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya pada dirimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat akhlak yang mulia, yang besar, yang tidak bisa seorang pun mensifati secara detail." Karenanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang dari kitab Maulid Simtud Durar, beliau menyebutkan satu kalimat dalam maulid beliau, "Wa in kanat al-sunu la tafi bi mi'syari awsafi dzalikal mawsuf tashwiqan lis-sami'in." Kata beliau, sebetulnya walaupun aku tidak bisa mensifati dan tidak mampu lisanku ini mensifati bagaimana sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia, akan tetapi aku mengarang kitab maulid ini hanya tasywiqan lis-sami'in, untuk penawar bagi orang-orang yang rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat luhur, sangat agung, sangat luas, ibarat lautan yang tidak bertepi. Walaupun pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan pena, dan air laut yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tinta, tidak akan bisa mensifati bagaimana sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail. Begitu juga bagaimana fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam qasidah, ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan saking sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baik akhlak maupun fisiknya, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin. Ingin bagaimana bentuk wajahnya, ingin bagaimana bentuk matanya, ingin bagaimana bentuk alisnya, ingin bagaimana bentuk akhlaknya. Karena semua yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah sempurna.
wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Tidaklah ada satu akhlak, satu sifat yang mulia yang ada di dunia ini dan alam semesta ini kecuali bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita bisa mengikuti sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sangat agung? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah ditanya bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah dengan kecerdasannya yang luar biasa, beliau menjawab dengan jawaban yang singkat tapi sempurna. Apa yang beliau jawab? Beliau menjawab, kana khuluquhu Quran. Akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan dari Al-Quran. Maka apa-apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, apa-apa yang diwajibkan dalam Al-Quran, itulah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran, diharamkan oleh Al-Quran, itu bukanlah sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara ringkas, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Jika kita ingin mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah Al-Quran, karena sifat-sifat Nabi bersumber semuanya dari Al-Quran dan beliau adalah cerminan terbaik daripada Al-Quran. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah siapapun bisa mensifati secara detail bagaimana sifat-sifat besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua walaupun sedikit bisa mengikuti sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jika kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan terus mengkaji bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.